Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Mesandra, BP 1701098 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas anatomi fisiologi manusia, yaitu sistem saraf. Pertama sekali kita akan membahas tentang apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf berkumpul membentuk suatu berkas. Neuron adalah komponen utama di dalam sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf itu sendiri yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, yang kedua pusat pengendali tanggapan, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari suatu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel itu sendiri terdapat sitoplasma dan inti sel, keluar dua macam serabut saraf yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Di sini terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik atau saraf aferen, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga yaitu sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Kemudian berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua sistem saraf perifer atau tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial. Yang kedua yaitu 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Yang ketiga yaitu sistem saraf otonom atau saraf tak sadar, terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Selanjutnya, otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan otak tengah atau mesencephalon. Di sini kita akan membahas tentang otak besar. Otak besar yaitu berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas bagian belakang yaitu oksipital sebagai pusat penglihatan, bagian samping temporal sebagai pusat pendengaran, bagian tengah parietal sebagai pusat pengatur kulit, dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Antara bagian tengah dan belakang, pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Otak tengah atau mesencephalon terletak di depan otak kecil dan jembatan farol, atau yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah atau diencephalon terdapat talamus, pusat pengatur sensoris, dan hipotalamus, pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada lobus opticus yaitu pusat refleks mata. Pelindung pada otak yaitu tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, 3 lapisan selaput otak. Yang pertama yaitu durameter, bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Yang kedua arachnoid, bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Yang ketiga yaitu piameter, penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, dan mengangkut sisa metabolisme. Selanjutnya, sumsum lanjutan atau medula oblongata, yaitu banyak mengandung ganglion di otak, pusat pengatur gerak refleks fisiologis seperti denyut jantung, pernapasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah, bersin, serta batuk. Fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu yang pertama sebagai penghubung impuls dari
dari dan ke otak. Yang kedua, memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Di bagian dalam ada akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. Yang kedua yaitu akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf yang disebut asosiasi. Kemudian jenis neuron berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 4. Yang pertama anasonik. Akson tidak dapat dibedakan dengan dendrit, hanya terdapat di sistem saraf pusat dan organ sensorik khusus. Yang kedua unipolar, dendrit dan akson bersambungan dan soma berada di satu sisi. Yang ketiga yaitu bipolar, ada 2 proses, satu dendrit dan satu akson, soma berada di antaranya. Yang keempat yaitu multipolar, punya 2 atau lebih dendrit dan 1 akson. Berdasarkan fungsinya terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu neuron sensoris atau aferen, membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, reseptor, ektereseptor, propioreseptor, dan intero. Yang kedua yaitu neuron motorik atau eferen, membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor seperti otot dan kelenjar. Yang ketiga interneuron, berada di antara neuron sensorik dan motorik, menganalisis dan mengkoordinasi keluaran motorik. Kemudian neuralgia yaitu membantu, support, dan merawat neuron dan merupakan separuh bagian dari sistem saraf pusat, kecil dan dapat memperbanyak diri. Ada 4 jenis neuralgia di sistem saraf pusat. Yang pertama astrosit. Sel glia terbesar dan paling banyak berbentuk seperti bintang, yaitu mempertahankan sawar darah otak yang memisahkan otak dari sirkulasi umum, membentuk struktur sistem saraf pusat, mengatur kadar ion dan nutrien, dan memperbaiki dan mencegah jaringan saraf dari injuri. Yang kedua oligodendrosit, yaitu melapisi akson dengan membentuk lapisan mielin, gap antara mielin akson, nodus Ranvier, area yang dilapisi mielin yaitu internodus, bagian yang mengandung akson bermielin tampak putih, berkilat, membentuk substansi alba. Yang ketiga yaitu mikralgia, melindungi sistem saraf pusat dari debris, zat sisa, dan patogen dengan mekanisme fagosit. Yang keempat yaitu sel ependimal, yaitu sel epitel yang melapisi dinding ventrikel, membentuk, memonitor, dan membantu sirkulasi cairan cerebrospinal. Sel glia di dalam sistem saraf perifer, yang pertama yaitu sel Schwann atau neurolemosit, menutupi semua akson perifer baik yang bermielin maupun tidak. Yang kedua sel satelit, mensupport ganglia, berada di dekat badan sel atau ganglion. Regenerasi saraf, neuron memiliki keterbatasan kemampuan dalam beregenerasi jika terjadi kerusakan. Jika terjadi kerusakan berat pada saraf perifer, hanya sedikit akson yang mampu memperbaiki diri. Fungsi dari saraf pun terganggu. Sel Schwann berperan dalam perbaikan saraf perifer yang rusak atau degenerasi Wallerian. Regenerasi di sistem saraf pusat lebih terbatas karena beberapa penyebab. Yang pertama yaitu akson yang terlihat lebih banyak. Yang kedua, astrosit membentuk jaringan parut yang dapat mencegah akson tumbuh melewati area yang rusak. Yang ketiga, astrosit melepas zat kimia yang menghambat pertumbuhan akson untuk kembali. Pada sistem saraf pusat yaitu terdapat otak dan medula spinalis secara makroskopik. Yang pertama yaitu gray matter, mengandung badan sel saraf, dendrit, dan ujung akson yang tidak bermielin. Kumpulan badan di sel otak dan medula spinalis disebut nukleus. Yang kedua white matter, sebagian besar tersusun atas akson, bermielin, dan sangat sedikit badan sel. Kumpulan akson yang menghubungkan berbagai area di sistem saraf pusat disebut traktus. Sel saraf bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls. Setiap satu neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel atau soma, dendrit, dan akson. Badan sel memiliki satu atau beberapa tonjolan. Soma berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Badan sel mengandung organel yang bertanggung jawab untuk memproduksi energi dan biosintesis molekul organik seperti enzim. Pada badan sel terdapat nukleus. Daerah di sekeliling nukleus disebut perikarion. Badan sel biasanya memiliki cabang beberapa dendrit.
Dendrit adalah selabut saraf pendek dan bercabang-cabang serta merupakan perluasan daripada badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Khas dendrit adalah sangat bercabang dan masing-masing cabang membawa proses yang disebut dendritic spines. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang sistem saraf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.